Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi matematika kelas 7 semester 1, KD 3.1 dan KD 4.2, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Sebelum kita masuk ke KD itu, kita akan mengingat kembali ya, teman-teman, tentang jenis-jenis bilangan yang pernah kalian pelajari di SD. Yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli kita lihat, ciri dari bilangan asli itu adalah mulainya di sini. Ya, mulainya adalah dari bilangan 1. Ada bilangan cacah, cirinya mulainya selalu dari 0. Jadi nanti kalau ada 0, dia bukan masuk bilangan asli, tapi dia masuk bilangan cacah. Kemudian ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat di sini ada 0-nya juga, di sini ada 0-nya. Dan juga ada yang positif dan ada yang negatif. Bilangan ganjil mulainya dari 1. Bilangan ganjil ini untuk lebih mudahnya adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan angka 2. Bilangan genap mulainya 2. Lebih mudahnya, bilangan genap itu adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Bilangan prima. Ya, bilangan prima mulainya bilangan prima terkecil adalah 2. Ya, masih ingat ya, bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor, 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian nanti ada juga bilangan pecahan, ya. Untuk yang pertama, kita akan belajar bilangan bulat, ya. Bilangan bulat untuk lebih mudahnya, lebih jelasnya kita akan lihat garis bilangan ini. Ya, jadi garis bilangan ini melambangkan bilangan bulat. Ya, di mana bilangan bulat itu ada nolnya di sini ya. Jadi 0, di sini ada 0. Kemudian ada area bilangan bulat negatif yang dia semakin ke kiri. Ada bilangan bulat positif, dia semakin ke kanan. Itu ya. Untuk bilangan bulat itu semakin dia ke kanan ya, jadi semakin dia itu ke kanan sana, maka nilainya semakin besar. Sedangkan kalau bilangan bulat letaknya semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Gitu ya. Jadi harus bisa dipahami mana bilangan yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, untuk membandingkan dua bilangan bulat kita gunakan lambang ya. Masih ingat ya nak ya lambangnya? Ada lambang ini. Ada lambang kurang dari, ada lambang lebih dari. Sehingga nanti kalau ada dua bilangan bulat, kalian bisa menentukan mana sih lambang yang sesuai. Contohnya, misalnya ini ada 2 dan 7. 2 letaknya di sebelah kirinya 7 ya. 2 di sini, 7 dia semakin ke sana. Maka 2 itu tandanya adalah kurang dari. Negatif 3 dan 1. Negatif 3, negatif letaknya di kiri. 1 di kanan, maka negatif 3 itu dia lebih kecil. 4 dan 0, 4. Oh, 4 di kanan. 0-nya di kirinya. Maka 4 itu dia lebih besar. 6 dan negatif 8. Angka 6 dan 8 lebih besar 8, tapi kita lihat di sini ada negatifnya. Dia negatif, letaknya dia semakin ke kiri sini ya, semakin ke kiri. Ya, maka tandanya 6 dan 8 dia lebih besar. Min 4 dan min 9. Nah, min 4 dia letaknya di sini ya. Letaknya negatif 4 di sini. Ya, negatif 9 kira-kira di mana? Apakah dia semakin ke kiri atau semakin ke kanan? Dia semakin ke kiri ya. Dia semakin ke kiri ke sana negatif 9. Maka negatif 4 itu letaknya di kanannya negatif 9. Maka tandanya negatif 4 itu lebih besar. Itu ya. Itu kalau ada dua bilangan yang relatifnya masih kecil. Dan nanti kalau ada bilangan yang besar, jadi angkanya banyak, gimana cara membandingkannya ya, seperti ini. Misalnya ini ada angka-angka yang besar. Maka yang perlu kalian lihat itu adalah angka-angka penyusunnya. Ya, lihat, kita akan lihat ya angka penyusunnya, lihat di sini ya. Ada 4, 7, 2, 4, 1. Ada 5 angka, sedangkan di sini hanya 4 angka, maka otomatis lebih besar mana? Otomatis lebih besar yang sini ya. Ya, lebih besar yang sini.
Kemudian ada lagi yang ini ini ada sama 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang perlu kita lihat ada angkanya juga, ada 2, di sini 2 sama, 1, sini juga 1 masih sama, 3. Posisi yang di sini ada 3 dan sini ada 2. Sehingga besar yang mana? Oh, besar yang sini. Ada negatif sekarang. Hati-hati dengan bilangan negatif. Negatif 1, 2, 3, 4 dan negatif 9, 8, 7. Kira-kira negatif 1000 dengan 900 yang di sebelah kiri itu yang mana? Ya. Kita lihat kalau bilangan negatif semakin ke kiri angkanya memang semakin besar. Ya, sehingga kalau semakin ke kiri angkanya semakin besar, nilainya semakin kecil. Sehingga ini tandanya adalah kurang dari. Kemudian ada ini juga kita lihat sama ya, kita lihat sama. Semakin besar tanda negatif, maka nilainya semakin kecil karena dia letaknya semakin ke kiri. Kita lihat 2, 3, 4, 7, 2, 3, 2, 9. Oh, angkanya besar yang ini, tetapi dia negatif sehingga dia lebih kecil. Maka tandanya ini. Ini adalah untuk membandingkan dua bilangan yang besar. Jadi harus tahu ya, bahwa kalau dia semakin ke kiri, semakin negatif, memang angkanya jumlah angkanya semakin besar, tapi nilainya semakin kecil ya, harus hati-hati. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bilangan pecahan ya. Masih ingat ya di SD ada jenis-jenis pecahan ya, ada pecahan biasa, pecahan desimal, campuran, persen ya. Di sini yang bisa kita lihat ya, pecahan biasa itu semua jenis pecahan yang bisa ditulis dalam bentuk A per B. Ini sembarang bilangan bulat. Dengan B tidak boleh 0. Ya, B-nya nggak boleh 0. Kemudian ada pecahan desimal. Ciri dari pecahan desimal itu yang di sini. Ada tanda komanya. Pecahan campuran itu yang ini bentuknya seperti 1,5, 2,5. Jadi dia campuran dari ada bilangan bulatnya, ada pecahan biasanya di sini ya, 1,5. Ini pecahan campuran. Ada persen itu gini ya, ada bentuknya ini tandanya. Kemudian nanti yang jadi pertanyaan, bisa nggak kalian mengubah dari pecahan biasa menjadi desimal atau menjadi persen? Caranya gimana? Misalnya Ibu kasih contoh untuk yang setengah. Setengah itu pecahan desimalnya berapa? Ya, masih ingat kalau di SD pernah belajar pembagian dengan porogabet, maka untuk menjadikan pecahan desimal paling mudah kita gunakan porogabet ya. 1 dibagi 2. 1 bagi 2 bisa tidak? Enggak bisa, dia harus ditambahin 0 di belakangnya. Ya, kalau ini tambahin 0 belakangnya maka hasilnya di sini 0, ya 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 2 berapa? 10. Ini dikurangi. 10 kurangi 10, 0. Sehingga setengah itu pecahan desimalnya 0,5. Kemudian, dibalik misalnya. Dari pecahan desimal, misalnya ada 0,1. Ini pecahan biasanya berapa? Nah, caranya sama. Misalnya ada 0,1. Ini pecahan biasanya berapa? Yang perlu kita lihat adalah angka di belakang koma. Ini angka berapa? 1. Kita tulis 1 di sini. Per. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. Maka 1 per 10. Ya. Maka pecahan biasa dari 0,1 adalah 1 per 10. Nah, contoh lagi misalnya di sini. Nah, misalnya nih. Ada 0,4. Ya, 0,4 ini pecahan biasa berapa nih? Ya. Kita lihat. Maka di sini kita lihat angka di belakang komanya ada 4. Per. Di belakang koma ada angka 1 ya. Maka ini 4 per 10. Maka ini bisa kita sederhanakan dibagi berapa? 2. 2 per bagi 2 ini 5. Sehingga ini pecahan desimalnya pecahan biasa dari 0,4 adalah 2 per 5. Dan nanti kalau misalnya ada gini, ada 0,25. Ini kan ada 2 angka ya. Caranya gimana? Sama ya. Ada angka berapa di sini? 25. Di belakang koma 25 per. Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. 2, maka nanti dia dibagi 100. Kemudian sama kita sederhanakan.
Ya, sederhanakan. Ya, kita sama-sama kita lihat ada 25 ya. Yang atas ada 25 per 100, sama-sama bagi 25 bisa ya. 25 bagi 25 ada 1 ya, 1. 100 bagi 25 4. Sehingga 0,25 pecahan biasanya 1/4 ya. Kemudian ini ada pecahan campuran. Misalnya pecahan campuran ini disuruh menjadikan pecahan desimalnya berapa, pecahan biasanya berapa, gimana caranya? Sama ya. Misalnya kasih contoh, yang ini ada 1,5 ya, ada 1,5 ya. Ini pecahan biasanya berapa ini ya? Masih ingat ya cara menjadikan pecahan biasa? 1 kali 2 berapa? 2 ditambah 1 3 per penyebutnya 2, sehingga pecahan biasanya ada 3/2. Itu mudah. Kemudian kalau persen misalnya ini ada 3/2, disuruh menjadikan persen. Kalau jadikan persen mudah ya, tinggal dikalikan 100%. Nah, cara ini mudah ya, tinggal dibagi aja. Kita bagi ya, sama-sama bagi 2, ini 1, bagi 2 50. Tinggal 3 kali 50 berapa? 150%. Ini. Nah, terus kalau ada persen, ini misalnya ada 30% ini. Berapa sih ini pecahan biasanya? Sama. Kalau ada 30%, pecahan biasanya berapa ya? Sama, 30 dibagi 100. Ini ya, karena persen itu per 100. Kita hilangkan nolnya, sama-sama sama ya, ini di nolnya dihilangkan, tinggal 3/10. Nah, ini pecahan biasanya ya. Nih, ini bilangan pecahan. Kemudian kalau kita disuruh membandingkan pecahan mana sih yang lebih besar? Misalnya ada suatu perkemahan, ada 2 kelompok, yaitu kelompok A yang terdiri dari 5 orang dan kelompok B yang terdiri dari 7 orang. Kelompok A diberi jatah 2 kue dan kelompok B diberi jatah 3 kue dengan ukuran yang sama. Jika kue itu dibagi sama rata untuk setiap anggota kelompok mana yang mendapat jatah lebih banyak? Dari ilustrasi ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat. Yang pertama ada 5 kelompok. Ada kelompok A itu ada 5 orang. Ya, kemudian ada 7 orang. Ini dikasih 2 kue. Ini dikasih 3 kue. Ya. Kalau ini mau dibagi 5 dan ini bagi 3, kira-kira anggota kelompok A atau B sih yang mendapatkan lebih banyak. Sehingga ini kalau ditulis dalam bentuk pecahan, yang atas ini 2 kue dibagi 5 dengan 3 kue dibagi 7. Ini 2/5 dengan 3/7, itu tandanya apa? Ini kurang dari atau lebih dari. Nah, untuk belajar itu membandingkan dua bilangan pecahan, maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama yaitu dengan menyamakan penyebutnya ya. Jadi ini menyamakan penyebut dari pecahan itu, dan juga cara kedua bisa dengan menjadikan pecahan desimal atau dengan cara kali silang. Menyamakan penyebut, gimana menyamakan penyebut? Masih ingat ya, penyebut itu yang bawah. Ya, jadi kalau ini ada contoh di sini. Beri tanda kurang dari atau lebih dari untuk pecahan yang sini. Ya, coba kita akan menggunakan cara yang pertama. 3/5 dengan 2/3. Kita akan lihat cara pertama menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut kita lihat 5 dan 3. Untuk menyamakan penyebut masih ingat ya, cari KPK-nya dari 5 dan 3. Berapa KPK 5 dan 3? 15. Kalau tidak bisa pakai KPK, dikalikan yang bawah juga boleh. 5 kali 3, 15. Kemudian yang atas, kita lihat 5 ke 15 dikali berapa? Kali 3. Karena dia kali 3, maka yang 3 ini juga kali 3. Berapa? 9. 3 ke 15 kali berapa? Kali 5. Karena kali 5 ini juga 2 kali 5, ada berapa? 10. Nah, kalau sudah sama penyebutnya sini, bisa dilihat 9 dan 10 itu besar mana? Besar 10, maka tandanya gini kan.
Oh, maka 3/5 dengan 2/3 itu besar yang sini. Ya, mudah. Atau menjadikan pecahan desimal. Tadi pecahan desimal itu caranya dengan dibagi ya, dibagi. 3/5. Progabet ya, progabet boleh. Ya, progabet ya. 3/5. 3/5 nggak bisa ya, tadi tambahin 0 sini, maka hasilnya 0, 30/5 ada 6, 6 kali 5, 30. Dikurangi 0. Nah, berarti ini pecahannya desimal 0,6. Kemudian 2/3. 2 dibagi 3. 2 bagi 3 nggak bisa tambahin 0 lagi ya. 20 bagi 3 tadi hasilnya 0, ya, 0, 20 bagi 3 berapa? 6. 6 kali 3, 18. Kita kurangi 2, sisa 2. 2 bagi 3 nggak bisa tambahin 0 sini. 20 bagi 3, 6 lagi. 6 kali 3, 18. Dia akan berulang terus seperti ini. Ya, maka nanti hasilnya 2/3 itu 0,66 dengan 0,6. Sudah jelas lebih besar yang 0,66 ya, sehingga nanti 3/5 dengan 2/3 besar 2/3. Cara yang ketiga kali silang. Nah, kali silang ini cara yang paling mudah ya. Kali silang itu tinggal kalikan silang aja. Atas kalikan bawah, yang sini juga kalikan sini. Ya, kita lihat hasilnya. 3 kali 3 berapa? 9. 2 kali 5, 10. Besar mana? Besar yang 10. Maka tandanya di sini adalah gini. Ya, itu mudah ya, itu cara membandingkan pecahan. Dan nanti kalau misalnya pecahannya lebih dari 1, gimana nih pecahan 1? Contohnya ini ya. Anita mempunyai pita sepanjang 5/6, Aura setengah, dan Rovita 2/3. Pita siapa yang paling panjang dan yang paling pendek? Otomatis kalian harus mengurutkan dari yang paling kecil ke yang besar. Untuk pecahan yang lebih dari 2 ya, ada 5/6, setengah, 2/3. Maka kita bisa menggunakan cara yang menyamakan penyebut atau menjadikan pecahan desimal. Ya, kita lihat, kita menggunakan cara yang pertama menyamakan penyebut. Ya, cari KPK dari bilangannya ini berapa saja. Ya, 6, 2, 3, KPK-nya 6. Ya, KPK-nya 6. Kita lihat 6 ke 6 dikali 1, maka yang 5 tetap, karena 5 kali 1. 2 ke 6 kali 3, maka yang ini kalikan 3, 1 kali 3, 3. 3 ke 6 kali 2, maka yang ini juga kali 2, sehingga ini 4. Dari sini sudah terlihat jelas mana yang paling kecil. Ya, kita lihat berarti yang paling kecil ada 3, 4, dan 5. Sehingga urutannya nanti, urutannya dari yang terkecil adalah setengah, 2/3, kemudian 5/6. Itu. Sehingga pita yang paling pendek adalah pita milik Aura. Yang paling panjang adalah pita milik Anita. Kemudian, kalau dengan menyamakan penyebut sulit, bisa menggunakan jadikan pecahan desimal. Ya, 5/6. Pecahan desimalnya adalah berapa? Sama ya caranya 5/6. 5/6 nggak bisa, tambahin 0 sini, ini hasilnya 0, 50 bagi 6, paling dekat 8. 8 kali 6, 48. Kurangi 2. Nggak bisa, ya, 20. 20 bagi 6, 3. 0,83. Cukup 2 angka, nggak apa-apa ya. Nanti kalau sudah bisa dilihat cukup 2 angka, nggak apa-apa. Setengah. 1, 2. Nggak bisa, tambahin 0 sini, 0,10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10, pas. 0. Ya, 0,5. Kemudian ada 2/3. Tadi juga udah, 2/3 ya, udah tadi. 20 bagi 3, ya, tambahin 0 sini, 20 bagi 3, 6. 6 kali 3, 18, dikurangi 2, sama 6, oh berulang. Nah, ini sudah bisa terlihat jelas ya. Pecahan mana yang paling kecil, yaitu setengah, ini yang paling kecil. Kemudian ada 2/3, kemudian 5/6. Jadi itu ya cara mengurutkan beberapa bilangan pecahan.
Cukup sekian